Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Nomor induk mahasiswa 101211063. Saya dari kelas C5 Manajemen. Saya akan menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Insan. Manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi luar biasa tanpa terkecuali apakah ia lahir dalam keadaan normal atau berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Quran Surat At-Tin ayat 4. Di dalam setiap ayat yang menyebutnya, tiga potensi itu selalu urutan yang sama. Ternyata ketiganya berfungsi sesuai dengan urutan tersebut. Pendengaran manusia sudah berfungsi sejak dalam rahim, kemudian penglihatan setelah beberapa bulan, dan hati untuk memahami setelah setahun lebih. A. Keajaiban pendengaran. Pendengaran diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel dan bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran luar. B. Keajaiban penglihatan. Semua organ penglihatan, termasuk mata binatang dan mata manusia, merupakan contoh yang sangat menonjol perihal rancangan yang sempurna. Organ penglihatan ini amat rumit, sampai-sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia ini. Supaya mata dapat melihat, semua bagiannya harus bekerja sama secara serasi. C. Keajaiban hati. Afidah adalah hati yang dengannya manusia mengenal aneka benda, menghafaznya, dan memikirkan. Yang pertama, yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua, tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Pembahasan selanjutnya yaitu nafsul insan. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan kufur. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lalu setan datang kepada mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah hawa nafsu atau al-hawa dan ruh atau ar-ruh. Nafsu cenderung fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi tiga kejadian sebagai berikut. Ruh 1. Ruh di atas hawa nafsu atau ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berpikir di setiap keadaan. 2. Ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu atau ruh dan hawa nafsu seimbang. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras. Yang ketiga adalah ruh yang di bawah pengaruh hawa nafsu atau hanawa. Hawa nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang, dan berikutnya jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Kondisi jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amaratu bisu.
yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Quran Surat 25 Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Di dalam pembahasan mada nafsul insan, kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan-jalan kefasikan atau al-fujur dan jalan ketakwaan atau at-taqwa. Yang terakhir adalah hakikatul insan. Sebagai manusia, kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang dikerjakan di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atau tetaplah di atas. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.